jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Siang itu, di tengah teriknya sang surya, sayup-sayup terdengar suara gemuruh tabu di balik pepohonan cengkeh di lereng Bukit Bumi Panji Sakti. Sekelompok lelaki ini dengan piawainya dalam suasana penuh semangat menggebuk rebana besar. Balutan pakaian khas Bali tak menghalangi telapak tangan mereka menabuh rebana seberat 15 kg tersebut. Untayan lirik dan nadanya seolah membius semua yang menyaksikan. Tapelak membuat para penonton terpukau hingga larut terbawa suasana religius. Gerakan indah pencak semakin menyemarakan suasana. Sepintas kesenian ini terlihat layaknya orang Hindu Bali yang melakukan pementasan seni di pura. Kidung yang dilanturkan pun terdengar seperti kekidungan orang Hindu Bali saat ritual keagamaan. Nuansa Hindu Bali tersaji apik dalam kesenian ini. Namun, kesenian ini bukanlah kesenian orang Hindu Bali, melainkan kesenian Islam yang dibalut dengan budaya Bali. Inilah kesenian Bordah, khas Desa Pegayaman, Bali. Desa Pegayaman merupakan representasi desa tua di Bali yang berada di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Hampir 90% penduduknya adalah penganut Islam. Komunitas Islam ini sudah mendiami desa seluas 15,84 persegi ini sejak 3 abad silam. Sekelompok prajurit beragama Islam ini mengiringi Raja Ki Barak Panji Sakti dari bumi Jawa ke Bali. Di bumi Panji Sakti, mereka ditempatkan di perbatasan selatan Kerajaan Buleleng sebagai tameng jika ada serangan dari arah selatan. Wilayah inilah yang saat ini dikenal sebagai Desa Pegayaman. Sekelompok prajurit ini adalah kelompok laki-laki yang beragama Islam. Lambat laun, mereka meminang gadis Bali dan menjadi mualaf. Sebagai prajurit, kelompok laki-laki ini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Sementara, kelompok ibu-ibu mualaf ini tetap berada di rumah untuk mengurus kebutuhan domestik, termasuk mengasuh anak. Sebagai gadis Bali yang dibesarkan dengan budaya Bali, kelompok ibu-ibu mualaf ini pun mengasuh anak-anak mereka dengan budaya Bali. Terbentuklah masyarakat Islam dengan balutan budaya Bali. Berbagai budaya Bali terintegrasi apik dalam keseharian masyarakat yang tetap teguh menjalankan ajaran Islam. Bordah merupakan kesenian khas Desa Pegayaman, sebuah kesenian yang memadukan budaya Bali dengan spirit Islam. Pakaian yang digunakan bernuansa Hindu Bali. Udah sebagai pengikat kepala, wujud menunggalin pikiran sebagai pusat kontrol dalam setiap tindakan. Kamen lancingan yang menjuntai hingga menyentuh pertiwi sebagai simbol sikap kebersahajaan warga Pegayaman.
Lantunan kidung menyerupai kidung Bali, menandakan betapa hormatnya mereka terhadap leluhur mereka yang berasal dari etnis Bali. Rebana berukuran besar ini disebut sebagai borda, terbuat dari batang kelapa utuh. Pada sisi tengah dilubangi sebagai ruang resonansi suara. Satu sisi dilapisi kulit sapi dengan pengikat yang disebut dengan penyalin. Semakin kencang ikatannya, semakin bagus suara yang dihasilkan. Sementara sisi lain dibiarkan terbuka. Lirik dalam kesenian ini diambil dari kitab Al-Barzanji, sebuah kitab yang syarat akan ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi besar dan junjungan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kesenian ini biasanya dipentaskan saat hari Maulid Nabi Muhammad. Sehari menjelang Maulid Nabi, kesenian ini akan dipentaskan selama semalam suntuk. Pementasan dilakukan di musola dekat rumah penghulu desa, tempat kelompok ibu-ibu menyiapkan aneka sajian untuk perayaan Maulid Nabi. Kesenian ini juga menjadi sajian wajib saat pawai ta'aruf Maulid Nabi Muhammad. Lantunan seni ini mengiringi sokok taloh dan sokok base yang dipersiapkan warga dalam menyambut Maulid Nabi. Kesenian ini juga kerap dipentaskan saat ada acara atau hajatan seperti pernikahan, khitanan, dan sebagainya. Selain sebagai hiburan, seni ini juga memiliki fungsi kesehatan. Dalam kepercayaan masyarakat Pegayaman, apabila ada seseorang dalam keadaan sakit, maka kesenian ini akan dipentaskan di rumah pasien. Jika Tuhan berkehendak lain, maka sang pasien akan sembuh dalam waktu 3 hari. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika Tuhan berkehendak lain, maka sang pasien akan meninggal dunia di hari ketiga. Berat borda yang mencapai 15 kg ini tidak menghalangi semangat anggota Seka untuk terus mementaskannya. Dari kelompok tua hingga kelompok muda, bahu-membahu ikut andil dalam upaya pelestarian budaya adiluhung ini. Bahkan, Seka Borda anak-anak pun dibentuk di beberapa sekolah di desa Pegayaman sebagai upaya regenerasi pemain borda. Masyarakat Pegayaman meyakini bahwa kesenian ini merupakan warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Sebuah mahakarya leluhur yang syarat akan nilai toleransi, akulturasi, inklusivitas, dan nilai kebersamaan lainnya. Dan entitas budaya disatukan dalam sebuah sajian mahakarya. Mahakarya yang melambangkan kebersahajaan umat Islam dalam menyikapi budaya tempatan. Seni yang diteruskan oleh masyarakat yang bersahaja, penuh nilai toleransi, penuh penghormatan terhadap perbedaan. Sebuah masyarakat yang perlu kita teladani bersama. Pegayaman budayanya, nilai akulturasi yang berkembang sampai sekarang. Saya mengatakan bahwa budaya akulturasi ini adalah bahasa hidup.
Sangat mustahil kalau tidak seorang ibu yang memberikan budaya yang ada ini bertahan sampai sekarang.